Jumpa lagi di Tribu TV. Banyak dari laptop gaming yang harganya terjangkau sekarang sudah menggunakan hardware yang mumpuni. Laptop yang satu ini misalnya ya, sudah pakai prosesor AMD Ryzen seri 5000 dan GPU RTX seri 3000. RAM-nya juga ada dual channel, jadi tinggal pakai, nggak perlu upgrade lagi. Dan yang paling penting, dia udah pakai after sale service atau garansinya tuh udah keren, udah pakai accidental damage protection. Jadi bisa dipakai tanpa perlu khawatir. Harganya masih di 14 jutaan rupiah. Perkenalkan, ini adalah HP Pavilion Gaming 15 EC2010AX. Oke, laptop yang satu ini pakai AMD Ryzen 5 5600H. Ini adalah CPU dengan basis Cezanne 7 nanometer, default TDP 45 watt, 6 core, 12 thread dengan maksimum boost clock di 4,2 GHz dengan total L3 cache sudah 16 MB. Tentunya dia punya integrated graphics AMD Radeon Graphics dengan 7 graphics core, 448 shader unit, 512 MB VRAM itu sudah diambil dari kapasitas RAM. Jadi usable memory pada Windows itu terbaca hanya sekitar 15,3 GB. Dari fullnya itu adalah 16 GB. Ya, dia pakai 16 GB DDR4 3200 MHz. Ini langsung dual channel memorinya ya. Dan karena dia pakai 2 slot SODIMM yang terisi penuh, kalau mau ngupgrade ya tentunya harus cabut dulu dan ganti 2 keping memorinya. Tapi bisa di-upgrade ya. Untuk SSD dia pakai 512 GB SSD NVMe PCIe, dilengkapi dengan heatsink yang menutupi seluruh permukaan SSD supaya stabil. Masih ada lagi satu slot SATA 2,5 inci yang kosong kalau mau ditambahin hard disk maupun SSD berbasis SATA. Namun ya sebaiknya pakai SSD ya, jangan pakai hard disk. Kemudian untuk disk GPU dia pakai Nvidia GeForce RTX 3050 laptop GPU 2048 CUDA cores, 4 GB GDDR6 dengan TGP 60 watt. Ini termasuk di tengah-tengah ya. Karena rentang TGP untuk RTX 3050 laptop itu di kisaran 35 sampai 80 watt. Dan tentunya dia sudah support fitur resizable bar. Untuk wireless connectivity dia pakai Realtek, sudah Wi-Fi 6, multi-user MIMO, dan Bluetooth-nya sudah versi 5.2. OS-nya pakai Windows 11. Bodinya clamshell, materialnya polikarbonat. Ya, untuk harga segini wajar. Desainnya ini sama seperti beberapa Pavilion Gaming yang belum lama kita pernah uji ya. Terdapat logo HP yang mengkilat di belakang layar dan ada identitas Pavilion pada bagian belakang engsel yang berwarna acid green. Warnanya ini adalah shadow black ya, memang bercampur dengan aksen acid green atau kehijau-hijauan pada logo dan area keyboardnya. Untuk dimensi, panjang 36 cm, lebar 25,7 cm dengan ketebalan 2,35 cm. Bobotnya, laptopnya aja di kisaran 2,1 kg dengan charger 485 gram. Jadi total kalau dibawa-bawa sekitar 2,56 kg. Untuk display, ini adalah panel IPS, ukuran layarnya 15,6 inci, resolusi Full HD 1920x1080p, 250 nits dengan refresh rate 144 Hz dan color gamutnya di kisaran 45% NTSC. Nah, untuk pengujian layarnya kurang lebih seperti ini. Permukaan layarnya menggunakan anti-glare. Ini cukup nyaman digunakan karena tidak banyak pantulan atau cahaya atau bayangan yang memantul di sini ya. Bingkai kanan kirinya tergolong tipis di 4 mm, bingkai atas sedikit tebal karena tentunya ada kamera 720p 30 fps di situ. Untuk audio dia pakai dual speaker stereo by Bang & Olufsen, terletak di bagian atas keyboard dengan motif grill yang menghadap ke pengguna. Tersedia juga software B&O Audio untuk mengatur preset suara. Kualitas suaranya masih sama dengan Pavilion Gaming sebelumnya ya. Cukup mantap, memang tidak menggelegar banget ya, tapi cukup lantang karena speaker ini mengarah ke pengguna. Untuk konektor, di kiri ada satu DC in, ada satu USB 2.0. Ini sudah mendukung fitur HP Sleep and Charge. Di kanan ada satu SD card reader, ada satu audio jack combo 3,5 mm, ada satu USB Type-C 3.2 Gen 1 5Gbps, satu Ethernet, satu USB 3.2 Gen 1 5Gbps, dan ada satu HDMI. Untuk keyboard, ini masih terlihat mirip lah dengan seri Pavilion Gaming generasi sebelumnya. Tentunya masih dilengkapi dengan tombol numpad di sebelah kanan. Untuk tombol anak panah ini hanya tombol atas bawah yang kelihatan lebih kecil dibanding yang lainnya.
Warna keyboardnya hitam dengan aksen acid green pada bagian pinggiran tombol. Backlit-nya warnanya lagi-lagi acid green atau kehijauan dengan 2 tingkat kecerahan. Untuk touchpad ini terlihat masih sama lagi dengan pavilion gaming sebelumnya, cukup lebar, cenderung melebar ke kanan dari spacebar, tidak ada tombol khusus untuk klik kanan dan kiri, dan tentunya dia sudah support Windows Precision Driver. Untuk sistem pendingin dia pakai sistem pendingin aktif dengan 2 heat pipe dan 2 kipas ya. Heat pipe dan heat plate-nya menutupi komponen CPU, GPU, VRM dan VRAM. Intake dari bawah dan exhaust-nya ke arah belakang. Arah exhaust ini membuat tangan pengguna menjadi nyaman saat ingin menggunakan mouse, baik di kanan maupun kiri laptop, karena arahnya ke belakang, bukan kanan atau kiri ya. Oke, sekarang kita langsung masuk ke pengujiannya. Kita pakai Cinebench R15 20 kali loop untuk lihat performanya. Terlihat bahwa performa yang bisa dicapai adalah di kisaran 1541 poin. Sementara untuk sustain performance-nya ada di kisaran 1520 sampai 1530-an poin. Tidak terpaut terlalu jauh dari skor maksimum yang mampu dicapai. Ini bagus banget. Hal ini memperlihatkan bahwa prosesor di laptop ini minim gejala throttling. Untuk suhu kerjanya pada saat pengujian tadi ada di kisaran 86 sampai 88 derajat Celcius. Lagi-lagi cukup bagus ya. Nah, kita langsung ke software aja. Blender 2.92 BMW model render di sini. Untuk render outputnya 1920 x 1080p, render scale di 50%. Hasilnya adalah CPU render itu selesai dalam waktu 4 menit 50 detik. Kalau pakai GPU renderer, pakai kudanya, itu 1 menit 11 detik. Cukup mantap ini ya. Untuk suhu kerja CPU dan GPU-nya, CPU ada di kisaran 78 sampai 82 derajat Celcius di sini, dan GPU ada di kisaran 69 sampai 75 derajat Celcius. Kita beralih ke Adobe Premiere Pro CC 2021 untuk ngedit video. Kita mulai dari 4K render test dengan video 4K 60 yang 2 menit 7 detik itu. Outputnya tentunya 4K 60 juga ya. Dengan software only kita bisa mendapatkan waktu 12 menit 28 detik. Ini agak lama untuk video 2 menit 7 detik. Tapi kalau kita hidupkan kudanya, kita mendapatkan angka 2 menit 34 detik. Nah, berarti cukup mantap untuk dipakai bahkan ngedit video 4K 60 sekalipun ya. Nah, kalau untuk Full HD gimana ya? 1080p 60 fps, software only 4 menit 9 detik, dan kalau pakai kuda semua selesai dalam waktu 1 menit 11 detik. Lagi-lagi ini mantap banget. Suhu kerja CPU-nya itu ada di kisaran 68 sampai 73 derajat Celcius, dan GPU di kisaran 68 sampai 75 derajat Celcius saat render yang 4K 60 tadi. Oke, sekarang kita beralih ke DaVinci Resolve, software video editing profesional yang gratis ini ya. Durasi masih 2 menit 7 detik lagi untuk videonya, dan untuk 4K 60 kita bisa lihat bahwa render testnya itu membutuhkan waktu 5 menit 4 detik, sementara untuk Full HD 60 fps itu 1 menit 32 detik. Nah, untuk suhu CPU-nya itu di kisaran 88 sampai 94 derajat Celcius, sesekali spike ke 96 derajat Celcius, tapi rasanya ini sih wajar ya, karena memang software satu ini berat sekali dan memang cenderung meningkatkan suhu prosesor ya. Angka segini masih tergolong aman sebenarnya. Lalu untuk suhu GPU ada di kisaran 70 sampai 75 derajat Celcius. Jadi pastikan aja kalau kalian ngerender dengan software yang satu ini, kalian ada di ruangan yang tidak panas ya. Oke, kita lanjut ke 3D Mark Firestrike. Grafik skornya adalah 12.388 poin. Sementara suhu GPU saat Firestrike stress test itu ada di kisaran 70 sampai 76 derajat Celcius saja. Masih aman. Nah, kalau untuk gaming gimana? Oke, cek ini gaming testnya. Nah,
Suhu kerja saat menjalankan Assassin's Creed Valhalla selama 30 menit itu baik CPU maupun GPU itu suhunya di kisaran 71 sampai 74 derajat Celcius. Aman banget ini. Untuk suhu permukaan, area palm rest kanan berada di kisaran 31 sampai 34 derajat Celcius. Palm rest kiri dan touchpad suhunya jauh lebih rendah, berada di kisaran 25 sampai 27 derajat Celcius, hampir sama dengan suhu ruangan. Seluruh area keyboard kiri berada di bawah 30 derajat Celcius, sedangkan area keyboard kanan itu ada di kisaran 25 sampai 43 derajat Celcius. Dengan titik tertinggi ada di sekitar angka 0 dan huruf P yang mencapai 43 derajat Celcius. Tapi ini kayaknya bukan masalah ya. Karena biasanya kita akan menggunakan area keyboard kiri kan untuk main game. Area numpad itu ada di kisaran 25 sampai 28 derajat Celcius. Oke, kita lanjut ke arah storage testnya. Dengan kristal Dismark kita bisa lihat bahwa untuk kecepatan bacanya ada di 2872 Mbps dan tulis di 2706 Mbps. Ya, memang ini bukan SSD terkencang untuk sebuah laptop dengan basis AMD, tapi ya sudah dekat dengan 3000. Ini udah kencang banget kalau dibandingkan SSD SATA tentunya ya, apalagi kalau dibandingkan hard disk. Ini sudah mantep sih. Terutama ingat yang harganya ada di 14 jutaan. Kita lanjut ke baterai test. Kapasitas baterai adalah 52 watt hour dengan beratas 50%, volume 20%. Kita tes untuk video playback itu masih bisa hampir 9 jam, 8 jam 50 menit. Ini tergolong bagus untuk kelas laptop gaming entry level yang performanya tinggi seperti ini. Lalu untuk charging, 30 menit pertama 46%. Dan untuk full dari 0 sampai 100% dia butuh waktu 2 jam 10 menit atau 130 menit. Ini tergolong bagus ya. Untuk harga dia ada di 14.999.000. Ini sudah termasuk Microsoft Office Home and Student 2019. Dan tentunya ya Windows-nya juga udah termasuk ya. Lalu ada Backpack Pavilion selama persediaan masih ada. Dan ada garansi 2 tahun plus Accidental Damage Protection atau ADP. Ya, ini adalah garansi yang mengcover segala kerusakan yang disebabkan oleh ketidaksengajaan pengguna, termasuk jatuh nggak sengaja, ketumpahan air, atau korsleting listrik. Tentunya ada yang nggak di-cover seperti korosi, kena cairan berbahaya, bencana alam, kecelakaan. Dan kalau dicuri atau hilang ya nggak ditanggung ya. Nah, klaim ADP ini dilakukan dengan membawa unit laptop beserta KTP dan invoice pembelian ke service center terdekat. ADP ini berlaku untuk 1 kali penggantian spare part per tahun. Jadi dalam 2 tahun itu total bisa 2 kali penggantian. Catatannya tentunya total biaya perbaikannya tidak boleh melebihi biaya laptopnya. Oke, hal yang perlu diperhatikan. Dengan catatan, total biaya perbaikan tidak boleh melebihi harga laptopnya tentunya ya. Oke, hal yang perlu diperhatikan. Pertama, color gamutnya yang di kisaran 45% NTSC. Ini sebetulnya bukan masalah besar mengingat layarnya masih pakai panel IPS. Jadi masih ada konsistensi warna yang baik ya. Cuma memang kalau kalian mau masuk ke editing video atau foto kelas profesional, ini kurang mencukupi. Tapi tentunya kalian tetap bisa pakai layar eksternal ya, yang sebaiknya di kisaran paling nggak 100% sRGB atau 72% NTSC. Oke, dari sisi menariknya, dia memiliki spesifikasi yang mumpuni, prosesor generasi terbaru dari AMD, yaitu Ryzen 5600H, 6 core 12 thread dengan performa yang udah kenceng di sini ya, nyaman digunakan untuk multitasking. GeForce RTX 3050 laptop GPU-nya dikombinasi dengan CPU juga bisa mainin game e-sport dengan lancar ya. Frame rate tinggi di game AAA untuk 1080p juga bisa didapatkan di sini. Performanya untuk content creation juga mantep di sini. Dan konfigurasi RAM 16 GB dual channel yang udah siap pakai membuat dia sebetulnya nggak perlu di-upgrade lagi sih ya. Laptop gaming entry level tuh banyak yang hanya masang RAM 1 keping 8 GB loh. Ini langsung 2 keping 16 GB ya. Lalu SSD kapasitasnya cukup luas, kecepatannya cukup tinggi untuk PCIe Gen 3. Masih ada slot SATA 2,5 inci juga untuk masang SSD yang terjangkau di situ. Layar 144 Hz karena memang ini laptop gaming. Lalu suhu kerja dan suhu permukaannya juga tergolong rendah di sini dan nyaman digunakan untuk main game. Lubang exhaustnya itu ada di belakang, jadi tangan pasti aman dari hembusan udara panas. Masih punya SD card reader, jadi nggak perlu pakai SD card reader eksternal. Wi-Fi 6 sudah ada, Bluetooth versi 5.2 juga udah ada, garansi 2 tahun dengan ADP. Jadi ya nggak pusing lah selama 2 tahun pertama.
Ya, jadi Pavilion Gaming 15 kembali hadir lagi di tahun ini dengan CPU dan GPU yang sudah diperbarui. Sudah pakai Ryzen seri 5000 dan RTX 3000 series. Harganya tergolong terjangkau untuk sebuah laptop gaming. Konfigurasi RAM nggak perlu upgrade, garansi yang udah mantep banget. Dan ya udah lengkap lah. Fitur-fitur udah lengkap juga di sini untuk harganya. Jadi kalau buat kalian yang mencari sebuah laptop dengan performance tinggi dan harga yang relatif terjangkau, ini bisa jadi pilihannya. Saya Didi Irfan, Jaga TV.